Di dalam Al-Quran surat Waqiah Allah jelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang punya wudu. Jadi kalau orang nggak punya wudu dilarang pegang Quran. Lah kagak ngomongin bawa, yang dilarang pegang. Bawa enggak? Itu keliru. Lagi pegang aja tak boleh, apalagi bawa. Sebab bawa udah pasti megang, megang belum tentu bawa. Begitu, megang belum tentu bawa. Lagi megang aja haram, apalagi bawa. Namanya qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hamlu mushafin, dan haram dengan sebab berhadas hamlu mushafin, oleh membawa mushaf. Wa makutiba lidarsi Qur'anin, dan membawa apa-apa yang dituliskan karena mengaji menderes Al-Quran. Walau ba'da ayatin, meskipun yaitu sebagian ayat, kalauhin seperti papan. Wal ibaratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bihalatil kitabati, dan adapun yang direken pada tujuan mengaji dan mengambil barakah, yaitu dengan keadaan menulis. Dunama ba'daha, bukan barang yang sesudah menulis. Wabil katibi li nafsihi aw li ghairihi tabaruan, dan dengan orang yang menulis untuk dirinya si penulis atau untuk orang lain, tabaruan padahal bersukarela. Wa illa, jikalau tidak bersukarela, fa'amirihi, maka yang direken yaitu dengan tujuan orang yang nyuruhnya. La hamluhu ma'amatain, tidak haram oleh membawa mushaf bersama barang-barang, benda-benda lain. Wal mushafu ghairu maksudin bil hamli, sedangkan adapun mushaf yaitu tidak dimaksud dengan membawa. Wa massu waraqihi li bayadin, wa massu waraqihi, dan haram oleh memegang lembaran Quran, walau li bayadin, walaupun yaitu bagi yang kosongnya. Au nahwi dzarfin, atau seumpama wadah uida, yang disediakan itu wadah bagi mushaf, wa huwa fihi, padahal dia mushaf yaitu berada padanya. La qalbu waraqihi bi'udin idza lam yanfasil alaihi, tidak haram oleh membulak-balik lembaran Al-Quran dengan kayu apabila tidak terpisah oleh mushaf alaihi, di atas kayu. Wala ma'a tafsirin zada, dan tidak haram membawa mushaf bersama tafsir yang lebih oleh tafsir hurufnya. Walau ihtimalan, meskipun yaitu ragu-ragu. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu ya, sedikit lagi. Jamaah sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan
pembahasan hal-hal yang diharamkan dengan sebab berhadas kecil. Artinya, bila orang tidak punya wudu, pertemuan yang lalu dijelaskan dilarang solat, dilarang khutbah Jumat, dilarang tawaf, dilarang sujud syukur, dilarang sujud tilawah. Itu pertemuan yang lalu. Maka lanjutan kita berbicara tidak punya wudu memegang Quran. Terkait dengan Al-Quran, bagi orang yang tidak punya wudu, haram hamlu mushafin. Bila berhadas kecil, yakni tidak punya wudu, kita diharamkan oleh agama membawa Al-Quran. Bawanya ini haram, bawanya nih. Dari mana dalilnya keharaman membawa mushaf ini? Dalilnya qiyas. Qiyas aulawi. Qiyas itu menyamakan hukum satu perkara yang tak tertulis dengan disamakan dengan hukum yang tertulis karena ada kesamaan. Mana qiyasnya? Di dalam Al-Quran surat Waqiah Allah jelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang punya wudu. Jadi kalau orang nggak punya wudu dilarang pegang Quran. Lah, kagak ngomongin bawa, yang dilarang pegang. Bawa enggak? Itu keliru. Lagi pegang aja tak boleh, apalagi bawa. Sebab bawa udah pasti megang. Megang belum tentu bawa. Begitu. Megang belum tentu bawa. Lagi megang aja haram, apalagi bawa. Namanya qiyas. Begitu, qiyas. Megang Quran haram, termasuk megang wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin. Termasuk juga haram berkenaan Quran tulisan Quran di whiteboard. Tulisan Quran di whiteboard untuk mengaji. Kayak guru madrasah ibtidaiyah takmiliyah nulis kulhu apa aja. Walaupun sebagian ayat doang, enggak semuanya, sepotong seayat. Begitu dia nulis wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Penggalan ayat. Ini lidarsi Quranin, tapi untuk ngaji kita pegang tuh papan tulisnya. Nggak punya wudu kita gurunya nih. Haram. Sebab kenapa haram? Karena masih terhitung tulisan Quran. Sama dengan memegang Quran. Memegang Quran masih disebut memegang Quran. Disebutnya masih Quran. Tulisan Quran. Berbeda seperti yang di duit. Zaman dulu duit itu, duit dalam dinasti Islam tulisannya kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Itu dulu uang-uang Islam. Kalau di Indonesia itu uang tuh ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas. Nah itu dulu tulisan begitu tuh dalam dinasti Islam tulisannya kulhu. Nah, kita pegang duit, ada kulhunya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Seperti azimat, ada azimat, enggak apa-apa. Walaupun Quran, boleh saja. Sebab berubah namanya bukan mushaf tapi zimat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Bagaimana ada orang bikin jimat begitu, wafak. Biasanya ada orang bikin wafak, wafak surat apa namanya, liilafi, musim corona, bikin ilafi, kantongin biar keluar rumah selamat. Kalau menulis liilafi tapi nulisnya punya wudu, ngadap kiblat dan seterusnya, dah adab-adab menulis wifik begitu. Dia tulis ini bagaimana, nggak punya wudu, dikantongin, nggak apa-apa, sebab namanya bukan Quran, namanya ganti wafak, atau orang kita sebut azimat namanya, nggak apa-apa. Cuman wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bihalatil kitabati duna ma ba'da. Jadi ini masalah nulis di papan tulis atau nulis jimat, ini kapan kita boleh megang, kapan enggak. Begitu enggak punya wudu, maka disebut di sini wal ibratu fi qasdid dirasah. Adapun yang diperhitungkan dalam agama terkait tujuannya untuk dideras ataukah tujuannya untuk mengambil barakah, itu pada waktu nulis. Nulisnya niatnya untuk apa? Kayak kita orang nulis di papan tulis di sekolah, tentu tidak mungkin dia nulis untuk jimat, pasti nulisnya untuk ngaji Quran, ngajarin murid-murid ibtidaiyahnya. Itu haram megangnya, karena itu qasadnya qasad dirasah, qasad ngaji. Beda dengan orang-orang hikmah, dia nulis, dia tujuannya untuk jimat, ditulisin jimat. Begitu seperti malam 1 Muharram, itu diajarin biasanya oleh ulama-ulama, kalau memasuki malam Muharram kita nulis bismillah 113 tanpa harokat, adabnya menulis jimat itu. Lalu di bismillahirrahmanirrahim kan ayat Quran 113 di malam 1 Muharram. Fa insyaallah Allah kasih perlindungan setahun penuh. Begitu. Itu banyak itu di dalam kitab-kitab hikmah itu ditulis kayak begitu. Enggak apa-apa. Nah, tujuannya kita pegang bismillahnya ini kapan haram dan tidaknya, waktu dia nulis. Kalau kita nih malam 1 Muharram punya wudu, nulis kita buat jimat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 113 bismillah, kita pegang nih bismillah, nggak apa-apa, karena dia nulisnya untuk jimat, untuk azimah. Kalau dia nulisnya bismillahirrahmanirrahim seperti guru di sekolah, bismillah, terus ini nulis adalah ini Quran, kita pegang, haram. Maka perhitungannya wa innama likulli mri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan beroleh apa yang dia niatkan. Kapan? Niat waktu dia nulis. Nulisnya untuk ngajar, untuk ngaji, apa nulisnya untuk ngambil barakah. Bila dia nulisnya litabarruk, enggak apa-apa. Bila nulisnya lidirasatil Quran, haram megangnya. Megangnya haram. Bila begitu tuh haram megangnya. Jadi hukum tujuan ini mengikuti hukum niat waktu menulisnya, termasuk si katibnya. Jadi wal ibratu biqasdil katib, yang direken itu dengan niatan si penulis. Waktu nulis di ayat kursi tuh, seperti orang nulis kaligrafi ayat kursi, niat nulisnya nulis Quran apa nulis jimat ayat kursi buat ditaruh di rumah,
untuk haram dan tidak dipegang. Begitu. Kata yang nulis, niat ini ayat kursi yang saya bikin kaligrafi ini niatnya buat jimat, ditaruh di rumah biar selamat. Tidak apa-apa kita gotong-gotong ayat kursi yang dijadi kaligrafi. Tapi niatnya Quran buat ngaji, kita gotongnya dosa. Katib itu begitu niatnya, si katib. Begitu juga kalau si katibnya tidak ngerti. Ada orang bisanya nulis bagus doang, tapi dia tidak ngerti tujuan ayat dan khasiat untuk apa. Ini auli ghairihi tabaruan. Begitu juga yang diiktibar, andai nulis itu adalah suruhan, maka yang diiktibar adalah tujuan si penulis tapi sukarela. Artinya ibarat ada seorang kita, si Ahmad umpamanya bisa nulis begitu, lalu kita suruh dia untuk membuat tulisan tapi nggak dibayar, bikin ayat kursi buat jimat di rumah, maka tujuannya terserah si penulis. Tapi kalau dibayar, yang nyuruh yang akan berpengaruh, bukan si penulis. Kita nyuruh orang, tolong tulisin ayat kursi untuk jimat di rumah, maka tujuannya kita yang nyuruh. Dia walaupun tujuannya Quran tidak diiktibar, yang diiktibar tujuan kita yang nyuruh kalau berbayar. Itu begitu. Kesimpulannya, megang Quran, bawa Quran hukumnya haram bagi orang yang tak punya wudu. Kemudian la hamluhu ma'amatain, urusan bawa ini tidak mutlak. Bawa Quran haram bagi orang enggak punya wudu tidak mutlak. Itu haram kalau semata-mata bawa Quran. La hamluhu ma'amatain, yakni la yahrumu hamlul mushafi wa hamlu ma kutiba lidarsi Qur'anin ma'amatain. Tidak haram bagi orang yang tak punya wudu bawa Al-Quran bila mana bersamaan bareng-bareng dengan benda lain. Seperti di tas. Di tas itu isinya ada Quran, ada buku matematik, ada pulpen, ada ini. Ini kita niatnya bawa tas, niatnya ndak haram. Begitu. Itu wal mushafu ghairu maksudin bil hamli. Sementara Quran tidak diniatin dibawa, walaupun ada. Jadi waktu dia bawa Quran, yang ada di tas itu, di tas ada Quran, ada di mobil ada Quran, di box motor belakangnya itu ada Quran, ndak apa-apa, ndak punya wudu, asal jangan sengaja-ngaja niat bawa Quran, maksudnya begitu. Jadi ada di tas, ada buku matematik, ada IPA, ada bahasa Indonesia, ada kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, macam-macam, ada Quran juga. Kita bawa tas. Kalau ditanya orang bawa apa? Bawa tas. Enggak apa-apa, walaupun enggak punya wudu. Kalau tanya orang bawa apa? Bawa Quran. Ini sengaja-ngaja. Inilah yang disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Jadi mata nawa Qur'anan wahdah haruma, mata nawa ghaira Qur'anin lam yahrum. Itulah wa innamal likulli imri'in manawa. Ini pentingnya peranan niat. Enggak haram kalau Quran bareng dengan yang lain kita bawa-bawa, enggak apa-apa. Ada pisang lah, bawa Quran, enggak apa-apa yang kaya-kaya begitu, boleh saja.
ndak mengapa. Yang penting qaidnya wal mushafu ghairu maqsudin bil hamli. Asal Quran tak diniati dibawa. Tapi kalau walaupun barang dengan motor, barang dengan buku matematik segala macam, sementara qasodnya bawa Quran doang, ini mah udah tala'ub. Haram bagi dia, haram bagi dia, haram. Gitu. Haram. Jadi hukumnya Quran bersama benda lain ada 3. Pertama, bila dia tujuan membawa benda lain, bawa tas, buku segala macam, boleh. 2, bila dia bertujuan membawa tas, begitu tuh, dan Quran, begitu, boleh saja. 3, mutlak asal bawa. Namun ketika kita bawa Quran saja, maka haram hukumnya. Kemudian wa massu waraqihi. Yang keenam, daripada haram yang enggak punya wudu, bila pertama adalah salat, kedua khutbah Jumat, ketiga tawaf dengan aneka macamnya tentu, keempat sujud syukur, kelima sujud tilawah, keenam bawa Quran, ketujuh bawa tulisan Quran kayak papan tulis, begitu. Nah, ini lanjutannya wa maswaraqihi, memegang lembaran Quran. Memegang lembaran Quran. Megang lembaran. Ini kita pegang. Pegang Quran haram, pegang lembarannya haram. Dari mana? Dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah Allah nyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh memegang Al-Quran kecuali orang punya wudu. Dalam hadis riwayat Imam Tabarani, Imam Daraqutni dalam sunannya, Sunan Daraqutni, Imam Baihaqi dalam sunannya, Imam Hakim dalam mustadraknya, bahkan Imam Malik dalam muwatta'nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang akan Al-Quran kecuali orang yang bersuci, maknanya punya wudu. Tidak punya wudu, tidak. Yang dimaksud Quran adalah berbeda dengan kitab-kitab Injil atau kitab-kitab suci yang lainnya yang dulu-dulu. Itu nggak punya wudu nggak apa-apa. Bukan Quran. Ini yang nggak boleh Quran. Inilah keistimewaannya Al-Quran. Kudu punya wudu pegangnya. Jadi yang disebut mushaf itu nama bagi lembaran yang termaktub di dalamnya firman Allah, yakni Al-Quran. Ini dipegangnya haram. Haram. Begitu. Tidak bisa. Begitu. Ada yang berpendapat Imam Dawud Ad-Dhahiri, kalau perbandingan madhabnya itu, Dawud Dhahiri enggak punya wudu, enggak apa-apa pegang Quran. Enggak punya wudu. Dawud Dhahiri. Tapi ulama ini mayoritas haram. Syafi'i dan jumhur ulama haram, enggak punya wudu, pegang Quran, dosa. Dosa. Pegangnya, enggak punya wudu. Dosa. Diadu di akhirat juga tetap bakal menang. Kalau ada orang bilang saya sih ikut Dawud Dhahiri aja dah, pegang Quran gak punya wudu boleh, baik diadu di akhirat. Kata Allah pegang Quran gak punya wudu boleh, maka kita kalau mau pegang Quran wudu dulu bagus. Enggak punya wudu aja boleh, apalagi punya wudu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat pegang Quran
enggak punya wudu, boleh. Kalau ternyata di akhirat yang dimenangkan seperti apa yang dikata oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kalau punya wudu, enggak punya wudu, enggak boleh pegang Quran, maka cukup buat nganterin ke neraka. Enggak usah enggak sholat, pegang Quran enggak punya wudu aja masuk neraka. Inilah hati-hatinya madhab Syafi'i, luar biasa. Wa massu waraqihi, haram memegang lembaran Quran. Enggak boleh kita pegang nih lembarannya, enggak punya wudu, enggak boleh. Walau li bayadin, bagaimana kalau yang kosongnya? Bayad itu kosong, kayak pinggirannya nih. Pinggirannya ini kan kosong nih, Quran pinggirannya kosong. Kita pegang juga. Ininya loh sama megang Quran. Namanya li'annahu kal juz'i lil mushaf. Sama aja megang juz, sama. Yang kayak begitu. Namanya ngakal-ngakalin. Gua kan agak pegang tulisannya ininya. Haram juga. Walau li bayadin. Meskipun pegang putih-putihnya. Putih-putih itu yang kosongnya, tetap saja haram. Gitu. Enggak boleh. Au nahwi dzarfin, atau memegang wadahnya. Ingat nih, kalau wadah ada dua. Dzarfin itu ada dua. Pertama lekar, yang kedua tas. Dua doang tuh. U'idda lahu wa wafi, yang disediakan untuk Quran dan Quran ada di situ. Qaidnya. Ini lekar. Lekar kecil. Kalau lekar kecil kita angkat, enggak punya wudu, dut aja kentut. Kita angkat lekarnya. Enggak pegang Quran, ngangkat lekar, sama. Haram. Kalau enggak punya wudu, ngangkat lekarnya yang Quran ada di situ. Tapi kalau Qurannya enggak ada, enggak apa-apa. Lekar Quran. Begitu. Kita enggak punya wudu, pegang lekarnya, nyetrum. Pegang lekar, nyetrum. Corona aja selaman doang nyetrum. Wudu nggak punya wudu, pegang lekarnya, nggak Qurannya, sama nyetrum. Gagang pintu aja suruh copot-copotin corona tuh. Nah ini pegang nih, nyetrum. Walaupun lekarnya. Kalau ini nih meja namanya, ini mau enggak nih? Ada Quran di sini nih. Kita nggak punya wudu, pegang, nggak apa-apa ini meja gede. Wal ibrah antara lekar dan meja itu adat. Mana yang disebut lekar, mana yang disebut meja. Termasuk tas. Kalau zaman dulu biasanya Quran dikasih tas. Tas khusus Quran. Dari kantong terigu biasanya. Kantong terigu itu dibuatin tas, tempat Quran spesial. Jadi kotak Quran. Kita pegang kotaknya, nggak punya wudu. Qurannya ada di dalamnya. Sama, dihitung membawa Quran. Sama dihitung membawa Quran. Jadi mau apanya aja itu begitu. Cuman syaratnya satu, dia uiddalah, dua wahwafi, lekar Quran, tas khusus Quran, dan Qurannya ada di situ. Kalau nggak ada Qurannya mah cuman tas doang. Mau dicuci boleh, dipegang, nggak ada Qurannya. Itu patokannya. Ini berbicara Quran. Jadi wa yahrumu massu nahwi dzarfin. Nahwi dzarhin dua, kharitah dan sunduk. Dua doang tuh. Nahwi dzarfin, kharitah, tas Quran, wasunduk, lekar Quran. Dua doang. Dua. Begitu. La qalbu waraqihi bi'udin. Tidak haram membolak-balik lembaran Quran dengan seumpama kayu.
catatannya bila tidak terangkat Quran di atasnya. Contoh, kita ndak punya wudu. Kita ndak punya wudu, lalu kita baca Quran. Ini Quran lembarannya dijahit. Contoh begini. Jadi anggap deh baca Quran surat Alif Lam Mim. Umpamanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau Quran pojok nggak ada kayak begitu tuh. Ini Quran yang nggak pojok nih. Apa lanjutannya? Kita buka-buka dulu. Begitu. Ulaika unzila apa terusannya tuh? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus aja sampailah ketemu lagi ayat di ujungnya, qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli. Apa lagi lanjutannya ya? Buka lagi begini nih, enggak apa-apa. Itu makna kalimat la qalbu waraqihi. Tidak haram membolak-balik lembaran Al-Quran, biudin pakai pulpen, pakai sendok, pakai kayu, pakai sapu lidi. Catatannya idalam yanfasil, apabila tidak terpisah. Tapi kalau lembarannya kayak kitab-kitab yang korasan, yang nggak dijahit, lembarannya ketanggung kayak begini, oleh ini sama aja kita nanggung Al-Quran haram. Itu maknanya idza lam yanfasil alai, apabila tidak terpisah. Itu lembaran Quran. Yanfasil itu domirnya ke warakul mushaf, alaihi maknanya alal ud. Begitu. Apabila tidak tertanggung lembaran Quran di atas kayu. Jadi maknanya kalau dia tidak terpisah mah gak apa-apa. Tapi kalau dia tertanggung kayak yang bentuknya lembaran-lembaran, maka haram. Biasanya orang daerah-daerah itu kalau ngaji Quran semacam di kuburan, wudu jauh, dia malas wudu, Quran dah hafal, udah pakai sendok aja dia. Begitu itu, nggak apa-apa, boleh. Yang penting baca Quran. Kalau baca nggak apa-apa, nggak punya wudu, pegang yang nggak boleh. Mana lagi? Wala ma'a tafsirin zada. Tidak haram membawa Al-Quran, memegang Al-Quran bersama kitab tafsir. Maknanya bagaimana kalau kita bawa kitab tafsir? Dilihat, kitab tafsir ada 3 macam. Pertama, tafsir yang lebih banyak huruf tafsir daripada Al-Quran. Kedua, tafsir yang sama hurufnya dengan huruf Al-Quran. Ketiga, tafsir yang lebih sedikit tafsirnya daripada Al-Quran. Yang boleh itu wala ma'a tafsirin zada. Kagak haram, yakni boleh pegang Quran, boleh bawa Quran ma'a tafsirin, asalkan bersama kitab tafsir zada yang tafsirnya lebih banyak hurufnya dari huruf Quran. Seperti bawa tafsir Ibnu Katsir, boleh. Enggak punya wudu. Tafsir Tabari, tafsir apa lagi, Hadaiqur Raihan, tafsir Munir Syekh Nawawi Banten, tafsir Munir Wahbaz Zuhaili, ya boleh. Kalau ditanya mau kemana, mau ngaji, bawa apa itu? Kitab tafsir. Bawanya kitab tafsir, bukan Quran. Boleh. Lebih banyak yang lainnya. Walau ihtimalan, meskipun ragu-ragu banyaknya, apa iya banyak, apa iya enggak, itu masih boleh. Kayak tafsir Jalalain.
Tafsir Jalalain menurut Imam Al-Bajuri Rektor Al-Azhar yang menghasyiai Fathul Qorib itu, kata Imam Bajuri, tafsir Jalalain ini kelebihan hurufnya cuma 2 huruf daripada huruf Quran. 2 huruf doang. Udah ada yang hitung. Jadi kalau sampai yang nyetak meleng aja 2 huruf ini udah sama. Makanya bagi orang yang ngaji tafsir Jalalain, kata Imam Bajuri, seyogianya punya wudu sunat. Karena ihtimal nih, lebihnya 2 huruf doang. Lebihnya. Kan ada juga tafsir mereknya Zubdatut Tafsir. Dikit dia. Cuman di pinggir-pinggirannya doang Quran, lalu di pinggirannya ada tafsiran berapa baris doang. Itu haram kita pegangnya, sama aja bawa Quran. Makanya ulama itu udah bener, udah rapi. Majmu' Syarif namanya. Majmu' Syarif tuh di dalamnya ada Yasin, ada Kahfi, ada doa selamat, ada doa nisfu Sa'ban, ada ratib badan, ada tetek bengek. Jadi kalau kita bawa buku itu ditanya, bawa apa? Bawa Majmu' Syarif. Enggak apa-apa. Enggak punya wudu. Uang tetek bengeknya lebih banyak daripada Al-Quran. Belakangan muncul lagi Majmu' Latif. Maksudnya karena ketebelan ini Majmu' Syarif, diambil Yasin doang sama Waqiah, nggak ada yang lainnya. Lah ini mah Quran ya, nggak punya wudu haram. Harus kita tahu itu yang kayak begitu. Jadi walau ihtimalan, sekalipun diragukan sedikit dan banyaknya. Begitu. Ini karena apa dikit, apa banyak, apa dikit, apa banyak. Yang namanya ragu. Dah, yang penting tafsir ini. Boleh pegang. Enggak punya wudu. Begitu. Enggak punya wudu. Begitu. Kenapa? Tapi kalau sedikit, haram. Sedikit dibawa-bawanya tak boleh. Lanjutnya, wala yumna'u sabiyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamla wa massa nahwi mushafin lihajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihima kahamlihi lil maktabi wal ityani bihi lil muallimi liyu'allimahu minhu. Wala yumna'u, dan tidak dilarang, sobiyun oleh anak kecil, mumayyizun yang tamyiz, muhdisun yang berhadas, walau junuban, sekalipun yaitu junub, yakni hadas besar, tidak dilarang hamla, akan membawa-bawa, wa masa, dan megang-megang, nahwi mushafin, seumpama Quran, lihajati ta'allumihi, karena hajat mengajinya, mempelajarinya, wadarsi, dan menderesnya, wa wasilatihima, dan wasilah ta'allum dan daras, kahamli, seperti membawa mushaf, lil maktabi, ke sekolah, wal ityani bihi, dan mendatangkan dengan mushaf, lil muallimi, kepada guru, liyu'allimahu minhu, agar mengajarkan si muallim akan si sobi mumayyiz, akan Quran, begitu ya. Liyu'allimahu minhu, agar supaya mengajarkan akan dia oleh muallim, minhu, daripada Al-Quran, akan sobi minhu, daripada Quran. Artinya apa? Bagaimana kalau bocah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah, mumayyiz, umumnya 7 tahun. 7 tahun udah tamyiz. Arti tamyiz itu bocah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tak perlu disuapin.
itu namanya mumayyiz. Ini bangun tidur, biasanya kalau di kampung subuh-subuh ngaji Quran. Bangun tidur tak punya wudu, dia pegang Quran. Kata orang tuanya, bangun ngaji. Suruh ngaji. Akhirnya ucap-ucap aja dia bangun, wudu dulu. Pas wudu ngambek. Akhirnya kagak ngaji. Gara-gara ngambek. Makanya agama ngasih kelonggaran. Apa dalilnya ini hukum? Lima syaqqati dawamit tuhri lisobi. Karena kesulitan terus-menerus punya wudu bagi bocah. Makanya agama ngasih kelonggaran. Apa kata agama? Wala yumna'u, maknanya seorang ayah bunda tak perlu ngelarang-larang anaknya yang masih bocah umur 7 tahun yang mau ngaji, enggak punya wudu, lalu dia pegang Quran atau dia bawa Quran, maka enggak perlu dilarang. Termasuk dia bawa Quran ke sekolah, bawa Quran ke rumah guru. Itu bawanya nih, mau ngajinya nih, bawanya enggak punya wudu, boleh. Karena apa? Hajat ta'lim. Gitu, hajat ta'lim. Ini kenapa alasan boleh nih oleh agama? Lil masyaqqah. Kesulitan. Al masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Bocah merepot. Kalau dia disuruh wudu dulu ngambek, malah kagak ngaji. Kalau ampe kagak ngaji rugi orang tuanya. Maka biarin dah. Walaupun enggak wudu dulu, ucek-ucek ngantuk, ambil nangis pergi ke rumah guru, boleh. Bocah tuh, boleh. Jangan dilarang. Melarangnya dosa orang tua. Wudu dulu, nantinya ngambek repot, jangan. Biarin. Hebatnya agama memotivasi mengambil jauh ke depan. Enggak kemudian menjadi repot. Kayak sekarang nih peraturan yang jadi repot. Kasihan juga. Pemerintah lagi pengen ngeluarin orang di penjara, kasihan. Tapi besok nanti pembatasan, ngumpul 6 orang, 7 orang, kudu di penjara. Jadi keluar masuk. Jadi repot. Yang kaya-kaya begitu. Bingung juga cara mengadilinya. Maka saudara, anak kecil kalau disuruh wudu nanti ngambek, tapi masih bocah, sobi mumayyiz, beda umur 3 tahun. Kalau 3 tahun dibiarin pegang Quran, anak umur kita 3 tahun belum ngerti Quran, robek, yang dosa orang tuanya, yang dosa. Umur 3 tahun tak boleh, dia belum ngerti. Kalau yang udah mumayyiz ngerti, ini adalah kitab suci, punya wudu, cuma ada kalanya malas. Tuh bocah, tak mengapa dia, tak mengapa. Boleh saja. Jadi wala yumna'u sabiyun mumaizun muhdisun. Walau junuban, walaupun dia hadas besar yang kudunya mandi, bocah tapi begitu. Bagaimana bocah berhadas besar itu? Ada anak kecil umur 7 tahun nikah sama janda kaya raya, diajak bersetubuh lah masuk, walaupun gak keluar mani juga. Kalau masuk matakarnya hadas besar. Pagi-pagi kudu ngaji, ya berangkat ngaji, enggak mandi dulu, tak mengapa. Itu si bocah. Kenapa? Masyaqqah bocah. Jadi ini makna wala yumna'u sabiyun mumayyizun muhdisun. Itu qaid. Sobinya kudu mumayyiz, keduanya sobinya muhdis. Walau junuban, tidak mengapa, tidak boleh dilarang hamla membawa wa masa megang-megang nahfi musabin seumpama musab. Alasannya lihajati ta'allumihi, karena hajat belajar. Bagaimana kalau pedagang, orang dagang Al-Quran, kan banyak tuh dagang-dagang Quran, enggak punya wudu dia pegang, ya dosa.
Kan gua kan dagang. Loh, rezeki keuntungan Qur'annya mau, wudu hormat Qur'annya enggak. Bahaya. Maka bagi para pedagang-pedagang Quran ini kudu punya wudu. Malah bagus punya wudu. Ada juga pedagang Quran hebat, kita tawar Qurannya. Berapa ini Quran bang? 100.000, 80 aja. Waduh, kagak berkah ente. Quran pakai ditawar-tawar. Kalau Quran mau 100.000, mestinya bayarnya 150 wong Quran. Begitu, jangan ditawar jadi 80, kurang berkah. Quran pakai ditawar-tawar. Kalau pedagangnya ngomong gitu, maka kita jadi santri kudu pintar. Kita bilang, bang, abang nih kurang berkah, Quran didagangin, apalagi santri, bokek bang, sufi, sulit finansial, santri mah gratis aja, gratis. Kata dia, gua nyetaknya modal. Abang tuh sebetulnya dagang buku. Yang namanya dagang boleh tawar-menawar. Jangan mau diakali nama yang dagang gitu orang. Begitu. Tawar-tawar, enggak apa-apa. Bukan gitu, dia juga bukan ngedagangin Quran. Quran enggak boleh dagang. Kan gitu, infak itunya. Nah, haramlah kita orang kalau enggak punya wudu pegang Quran, walaupun pedagang Al-Quran. Bagaimana kalau si gurunya, itu kan bocah, gurunya dari rumahnya enggak bawa Quran, gurunya mau ngambilin dari meja-meja bok-bok Qurannya, enggak punya wudu, ya dosa, enggak barakah. Gurunya muda gede masalahnya. Ini yang boleh, ini bocah. Sehingga kalau si muallimnya udah gede, lah tak boleh. Yajibu 'alal muallim at-thahara. Wajib sama si gurunya mau kudu punya wudu. La yajuzu lahu hamlu wa masuhu min ghairi thahara, tak boleh. Si guru kalau nggak punya wudu, dia pegang, dia bawa, dia dosa, dosa, dosa. Bagaimana kalau anak-anak itu ngacak-ngacak Al-Quran, megang-megang, umur 3 tahun, begitu akhirnya didiemin aja, lagi ngaji Quran, Qurannya dirobek-robek, lah haram hukumnya. Yang dosa orang tuanya, gitu, yang dosa, dosa, enggak menghormati Quran. Bagaimana kalau kita nemu Quran enggak punya wudu di jalanan, enggak punya wudu di jalanan, nemu, kalau kita tinggal nantinya kaki injak-injak orang, nah ini namanya darurat. Pegang aja enggak punya wudu, taruh di pinggiran, kalau bisa ada tempat naruh. Kalau nggak ada tempat naruh, ya udah bawa aja, kantongin, begitu. Bagaimana dengan robek-robekan Al-Quran itu, yang bakal acak-acakan? Ini bagaimana dibaca udah enggak, robek kayak kena banjir segala macam. Yang kayak begitu bagusnya dibakar saja, dibakar itu Qurannya, yang robek-robek itu sampai menjadi abu. Itu adabnya. Kalau bisa ditanam, kalau nggak bisa ya sudah, begitu. Itu adab di dalam kita masalah terkait enggak punya wudu, enggak punya wudu. Ini masih panjang nih materinya. Nah, nanti aja dah. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin. Tuh. Haram membiarkan bocah yang belum tamyiz dari seumpama Quran, walaupun sebagian ayat. Kitab ke Iqra ke Iqra 6 dirobek-robek sama bocah tuh, enggak punya wudu, dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Orang tuanya, termasuk gurunya kalau dia ngajar di sekolah untuk bocah-bocah. Karena bocah mah enggak boleh. Kalau bocah mah
Bagaimana hukumnya buka lembaran Quran pakai ludah? Haram juga. Umpamanya mau buka nempel banget, pakai ludah. Waduh, haram. Ada ulama haram. Kita hindari itu yang kayak gitu, kurang ta'zim sama Quran. Yang kayak gitu. Tapi nanti paparannya nanti saja, kita bulan Syawal saja kajian ini, karena kita sudah mau mendekati Ramadan. Nanti kajian ini kita lanjutkan pada pasca Ramadan, bulan Syawal, dimulai pada kalimat wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin, karena ini masih panjang, tidak bisa kita kejar sampai wa taharatus saniyah. Begitu, saya kira disudahi saja kajian kita, nanti ditambah pasca Syawal saja. Mudah-mudahan rangkaian kajian kita dari mulai Syawal sampai Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kajian kita, diberikan kita ilmu yang manfaat, dan saudara-saudara kita yang mengikuti kajian ini baik di Masjid At-Tawab maupun juga yang mengikuti lewat YouTube, mudah-mudahan semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kemudahan dalam berbagai urusannya besok Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan ibadah oleh Allah, Ramadan esok lebih tinggi daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca Fatihah untuk bangsa Indonesia yang sedang kena wabah virus corona ini. Mudah-mudahan sebelum Ramadan Allah sudah angkat ini wabah virus corona dari bumi kita yang tercinta ini, sehingga di Ramadan esok penuh kekhusyuan, Ramadan esok kita penuh dengan syiar tarawih di mana-mana, karena corona sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja kajian kita, ketemu lagi nanti pasca Aidil Fitri. Moga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.